Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Dayatullah dengan NIM 2010408, mahasiswa dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto, program studi Rekayasa Perangkat Lunak. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang soal studi kasus registrasi pembayaran mahasiswa untuk awal semester. Nah, video kali ini saya buat untuk menunjang mata kuliah web service atau SOAP pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Di dalam studi kasus ini saya ditugaskan untuk cobalah kembangkan program sederhana untuk memfasilitasi integrasi tersebut dengan mengimplementasikan web service dengan SOAP. Tentukan file-file yang harus dibuat, tentukan juga data yang akan dilayangkan dari sistem registrasi. Baik, file-file yang saya buat yang pertama yaitu ada file WSDL file. File ini berisi deskripsi dari web service, termasuk nama operasi, parameter, dan tipe datanya. Yang kedua ada file XSD file. File ini berisi definisi dari tipe data yang digunakan dalam web service. Yang ketiga ada Java file. File ini berisi kode untuk mengimplementasikan web service. Data yang saya buat di dalamnya berisi yang pertama NIM mahasiswa, yang kedua ada nama mahasiswa, yang ketiga ada jurusan mahasiswa, yang keempat ada status pembayaran. Baiklah, selanjutnya kita menuju ke programnya. Baik, di Visual Studio Code saya sudah membuat 4 file untuk menunjang sistem tersebut. Yang pertama yaitu ada ID XML. ID XML ini yang berisi deskripsi dari web service termasuk nama operasi, parameter, dan tipe datanya. Dalam contoh ini terdapat dua operasi yaitu cek pembayaran dan daftar mahasiswa yang belum bayar. Yang pertama yaitu kita membuat definition registrasi ke www.telkom.ac.id registrasi. Yang kedua ada elemen yang harus dibuat, ada NIM, nama, jurusan, dan status pembayaran. Yang ketiga yaitu kita message name-nya ada cek pembayaran, ada cek pembayaran proses, yaitu daftar mahasiswa yang belum request dan daftar mahasiswa yang belum respons. Di dalam indeks XML ini ada port tab yang berisi registrasi portable yang di dalamnya ada cek pembayaran, daftar mahasiswa yang belum bayar. Di operasionalnya daftar mahasiswa yang belum bayar nanti ke operation SOAP action ke dalam http www.telkom.ac.id atau registrasi daftar mahasiswa yang belum bayar. Nanti ya kalau registrasi service yaitu ke lokal http localhost ke registrasi server.php. File yang kedua yang saya buat yaitu ada WSL XML. Di dalam WSL XML ini untuk ada skema target name spec yang di dalamnya menuju ke http www.ittelkom.co.id registrasi yang di dalamnya untuk meregistrasi mahasiswa untuk status pembayarannya bagaimana. Yang ketiga itu ada cek pembayaran. Untuk melakukan cek pembayaran ini di kode ini saya pertama itu membuat objek klien dulu. Objek kliennya itu yang pertama itu menggunakan swap connection factory atau factory swap connection factory. Setelah membuat objek klien, saya membuat request menggunakan URL endopin yang URL-nya itu http localhost registrasi server.php. Setelah melakukan buat request, saya melakukan kirim request. Setelah melakukan kirim request, saya melakukan menerima respon atau membuat terima respon. Setelah saya membuat terima respon, saya membuat proses responsif.
Setelah melakukan proses responsif, saya membuat tampilan dan hasil. Di dalamnya ada status bayar dan status pembayarannya bagaimana. Setelah itu, ke file yang keempat, saya di dalam ini membuat daftar mahasiswa yang belum bayar. Di dalam daftar mahasiswa yang belum bayar sama dengan cek pembayaran tadi. Yang pertama, buat objek lainnya dulu. Setelah membuat objek lain, saya membuat request-nya. Request-nya itu menggunakan URL endopin, yang URL-nya itu http localhost registrasi server.php juga. Setelah melakukan kirim request, setelah saya melakukan buat request, saya melakukan kirim request. Setelah membuat kirim request, saya melakukan terima respon. Setelah melakukan terima respon, saya melakukan proses pemrosesan respon, yang di dalamnya terdapat body respon untuk mahasiswa. Di sini menggunakan for dan list mahasiswa. Setelah itu di dalamnya terdapat tampilan hasil. Setelah itu di dalamnya terdapat tampilan hasil yang berisi nama, NIM, jurusan, status pembayaran mahasiswa tersebut. Dengan menggunakan web service ini, sistem informasi akademik dapat mengakses data mahasiswa dari sistem registrasi. Fitur registrasi dapat diterapkan dengan memeriksa status pembayaran mahasiswa sebelum mengizinkan mahasiswa untuk mengambil KRS. Fitur daftar mahasiswa yang belum melakukan pembayaran dapat digunakan oleh administrator sistem informasi akademik untuk melihat daftar mahasiswa yang belum melakukan pembayaran. Setelah saya membuat codingannya, saya juga membuat database-nya di dalam localhost. Di dalam localhost, saya membuat file database yang bernama registrasi mahasiswa. Setelah membuat file yang bernama di dalam database menggunakan registrasi mahasiswa, saya membuat database yang table database yang bernama nomor 4 web service, yang di dalamnya terdapat nama, NIM, jurusan, dan status pembayaran. Mungkin itu penjelasan codingan dan file yang saya buat untuk menunjang proses dari studi kasus soal nomor 4 untuk mata kuliah web service. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.